Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi atau bisa disebut juga dengan Black Summoner berdasarkan light novel. Saya ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Calvin dan kelompoknya mengadakan pertemuan untuk membahas tentang undangan Elleris yang disampaikan Serge. Nah, setelah rapat yang diadakan Calvin di kamar Melvina bersama kelompoknya selesai, Melvina mengajak Calvin ke Katedral Agung. Di sana Melvina mengajak Calvin menikah. Sebenarnya Calvin telah membuat janji akan menikahi Melvina, tapi janji itu akhirnya terikat ke Angie, Sarah, dan Evil. Jadi Calvin menolak dan hanya akan mengadakan upacara pernikahan jika dengan semuanya. Tapi pada saat itu Colette pun muncul dan Melvina meminta Colette agar segera menikahkan mereka. Calvin awalnya masih belum bisa mencerna semua ini, tapi ya Melvina masih memaksa dan berkata kalau pasangan yang dinikahkan oleh seorang orakel akan langgeng. Bahkan Melvina meyakinkan ini hanya sebagai latihan. Dan pada akhirnya Calvin setuju dan mereka berdua saling memasangkan cincin satu sama lain di jari manis mereka hingga mereka resmi menikah setelah berciuman. Nah, akan tetapi latihan mereka itu berlanjut sampai ke hubungan gituan dan bahkan Colette sampai menyarankan kamarnya sebagai tempat latihan gituan, meski Calvin sebenarnya bingung latihan yang mereka maksud. Nah, setelah Calvin terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk yang ia alami, bisa dibilang dia sekarang berada di kamar Colette. Calvin melihat keluar jendela dan langit masih gelap yang sama. Di samping Calvin ada Melvina yang tidur nyenyak, tampak bahagia dengan setengah berpakaian. Bisa dibilang Calvin telah menghabiskan malam itu untuk menjebol Melvina. Namun, tidak hanya dengan Melvina, Calvin juga telah melakukan itu pada seorang orakel yang dianggap sebagai orang suci dan dipercaya oleh semua orang, di mana Colette saat ini setengah berpakaian juga tidur di sisi lain samping Calvin. Sebelum kejadian itu, Colette telah mengajak Calvin dan Melvina melakukan latihan selanjutnya setelah menikah di kamarnya. Calvin awalnya menolak, masih bingung dengan latihan yang dimaksud mereka. Tapi pada akhirnya Calvin setuju dan hanya untuk mengobrol. Namun hal yang Calvin tidak duga adalah di mana Colette dan Melvina telah bekerja sama agar tujuan mereka terhadapnya di malam ini tercapai. Pada saat itu Melvina telah meminta cincin pelindung Dewi Calvin dan beralasan ada yang perlu dia ubah. Di sana Calvin sudah merasa curiga, tapi ya dia hanya bisa pasrah. Setelah itu Colette membuatkan secangkir teh untuk Calvin. Nah, dan hal yang tidak Calvin duga di mana air itu telah dicampur dengan obat penambah gairah yang sangat kuat. Bahkan Calvin masih ingat bagaimana wajah mereka saat ia meminumnya. Sehingga Calvin yang tidak bisa menahannya, ia langsung menjebol Melvina dan Colette. Sekarang Calvin memikirkan hal yang akan terjadi selanjutnya. Calvin tidak terlalu khawatir melakukan itu dengan Melvina, di mana tubuhnya hanyalah buatan. Tapi ia telah melakukan itu kepada seorang orakel, orang suci, dan terlebih ini adalah kali pertamanya Colette melakukannya. Meskipun Colette tidak mempermasalahkan itu karena Colette memuja Calvin. Meski begitu Calvin bingung bagaimana jika menghadapinya nanti. Setelah Calvin sibuk memikirkan sesuatu, dia merasa mengantuk dan Calvin memutuskan kembali tidur. Oh ya guys, mengenai tentang mimpi buruk yang telah membangunkan Calvin.
Di mimpinya itu, Kelvin melihat api yang menyala di antara gundukan mayat dan tumpukan puing-puing bangunan. Seorang gadis bergumam pada dirinya sendiri di tengah dataran tinggi neraka ini. Dia mencengkeram seorang pria yang tidak lagi bergerak dan yang tubuhnya menanggung banyak luka fatal. Gadis itu dengan putus asa meratapi pria itu dan berdoa agar pria itu bisa diselamatkan. Gadis itu tidak peduli doanya didengar oleh dewa atau iblis dan akan berpegang teguh pada siapapun selama mereka menyelamatkan pria itu. Namun tidak ada satupun doanya yang berhasil. Gadis itu hanya bisa tertawa kering putus asa. Gadis itu mengangkat tinjunya ke arah bulan dengan warna darah. Gadis itu sekarang dipenuhi rasa kebencian dan bersumpah bahwa dia akan membuat dewa dan dunia ini akan membayar untuk ini. Keesokan paginya sedikit lebih lambat dari biasanya. Kelvin dan kelompoknya sekarang berada di lantai paling atas istana Deramis, sarapan bersama Paus Philip dan Colette. Karena keadaannya sangat jarang bagi Philip untuk makan bersama orang lain, jadi dia telah menantikan makanan ini bersama mereka. Philip berkata, dia tahu itu makan dengan begitu banyak orang itu menyenangkan. Philip terkekeh lalu berkata lagi, sepertinya ada begitu banyak energi di meja. Colette mengingatkan Philip agar menjaga sikapnya di hadapan Melvina. Sementara Kelvin yang duduk di depan Philip dihantui oleh pengalaman semalam terus muncul kembali di benaknya. Senyum kepolosan Philip yang kekanak-kanakan memberikannya begitu banyak kerusakan mental sekarang. Melvina berkomentar kalau makan di istana adalah pengalaman yang menyenangkan sesekali. Lalu Melvina bertanya kepada Evil tentang apakah dia sudah menemukan resep mereka. Evil dengan meyakinkan berkata kalau dia sudah sepenuhnya dianalisis dan dihafal. Bisa dibilang Melvina saat ini sedang asik menyantap makanan. Philip menghela nafas berkata, sayangnya gelar paus ini memiliki banyak batasan. Jika dia ingin makan dengan seseorang, Colette dan saya adalah satu-satunya orang yang bisa dia minta. Namun, Colette tidak selalu berada di Deramis. Karena penampilannya, dia menghadiri semua acara sosial diplomatik atas namanya. Makan sendirian baginya terasa sangat membosankan. Kelvin setuju dengan Philip bahwa makanan memang terasa lebih enak saat mereka makan dengan orang lain. Lalu tiba-tiba Kelvin terpikir bagaimana dengan Ragat dan Sorondil. Omong-omong, keduanya belum dibebaskan dari sihir Melvina. Bongkahan es tempat mereka terbungkus telah ditinggalkan di halaman istana dengan sinar matahari yang cerah, dijaga oleh para kesatria suci. Philip berkata mungkin sulit bagi mereka. Ragat jarang mengatakan apa-apa dan Sorondil hampir selalu berbicara tentang wanita. Sejujurnya satu-satunya orang di party mereka yang memiliki akal sehat adalah Sai dan dia. Tiba-tiba Angie bertanya kemana Kelvin pergi semalam karena tidak ada di kamarnya. Sarah mendongak dan juga menanyakan hal itu. Sarah berkata Evil dan dia pergi untuk mengundang Kelvin jalan-jalan bersama mereka, tapi Kelvin tidak ikut. Lebih tepatnya berkat Colette yang menyebarkan beberapa mantra rahasia yang diturunkan di antara para orakel di katedral besar, baik Angie maupun Sarah tidak bisa merasakan di mana Kelvin berada. Jika Kelvin tidak menghindari pertanyaan mereka dengan baik, ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Dia bertukar pandang dengan Colette untuk momen tersingkat untuk memastikan bahwa mereka akan melakukan ini seperti yang telah mereka diskusikan. Kelvin juga melirik Melvina, tapi ternyata dia sedang menikmati sepiring penuh til panggang. Bisa dibilang Kelvin tidak bisa berharap Melvina akan membantu. Dengan begitu Kelvin memutuskan untuk jujur dan malu-malu mengakui kalau dia semalam di kamar Colette. Seusai mengatakan itu, udara segera berubah. Tekanan yang diberikan Sarah dan Angie membuat salah satu pelayan terjatuh ketakutan.
dan hanya Melvina yang tidak terpengaruh. Melalui telepati, Gerard bertanya apa yang akan Kelvin lakukan dengan udara ini. Gerard tidak akan mendukungnya kali ini, bahkan ia tidak bisa melakukan apa-apa dalam situasi ini. Syukurlah Colette maupun Melvina dengan senang hati mau bekerja sama. Colette berkata kalau itu betul sekali. Colette tersenyum dan mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak dia menghabiskan waktu bersama Mel dan Kelvin sama tercinta. Ada begitu banyak yang ingin dia bicarakan sehingga dia akhirnya membuat mereka terlambat. Setelah Sarah dan Angie mengetahui bahwa Melvina juga ada di sana, semua ketegangan itu mereda. Colette terkikik dengan elegan dan berkata dia juga minta maaf karena melakukan sesuatu yang bisa dengan mudah disalahartikan. Namun, dia adalah pengikut setia Mel sama. Dia akan selalu berpihak padanya dalam segala hal. Suasana di meja sudah kembali normal. Kelvin sangat senang mereka berhasil melewatinya tanpa apa-apa selain beberapa jendela yang retak. Tapi di lain sisi Philip merasa kecewa karena ia pikir anaknya yaitu Colette akhirnya menemukan seorang pria di hidupnya. Colette merespon ucapan Philip dengan nada memarahinya. Colette meyakinkan bahwa dia adalah pelayan Mel sama dan Kelvin sama dan itu sudah cukup baginya. Philip berkata kalau dia tidak bercanda. Sebagai ayahnya, dia lebih suka tidak harus menjebak Colette untuk pernikahan politik. Philip menyuruh Colette untuk pikirkan tentang itu. Kalau ini adalah pria yang sama yang dicintai bersama kesayangan Colette, jadi Philip bertanya tidakkah Colette merasa ditakdirkan untuk bersamanya. Itu akan membuat cerita yang begitu dramatis. Philip bertanya lagi tidakkah pikiran itu menggairahkan Colette. Colette hanya bisa merespon hanya mengatakan tidak berulang kali. Rion yang duduk di sebelah Kelvin menarik lengan bajunya, mengatakan melalui telepati bahwa dia akan selalu berpihak pada Kelvin. Kelvin kembali menatap Rion dengan mata berkaca-kaca. Senyum adik perempuannya membuat keajaiban bagi hatinya. Secara keseluruhan, Kelvin telah berhasil memoles hal-hal dengan Sarah, Angie, dan Paus. Dia bahkan tidak perlu berbohong. Dia hanya tidak secara tegas menegaskan apa yang dikatakan Colette. Namun, dia memiliki satu masalah yang tersisa. Evie menatapnya dengan ekspresi sangat terluka di wajahnya. Nah, melalui telepati, Kelvin mengajak Kelvin bertemu setelah ini. Kelvin memutuskan untuk menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, tidak menyembunyikan apapun terhadap Evie. Tiba-tiba Kelvin melihat Kardinal Sai memasuki ruangan dan berbisik kepada Philip. Tapi Philip dengan lantang menyebut isi laporan di bawah Sai, di mana Sylvia meminta izin untuk datang melalui gerbang teleportasi mereka. Ketika Colette meletakkan tangannya di atas alas, gerbang teleportasi terbuka. Sylvia dan 4 kelompoknya muncul. Kelvin mengangkat tangan untuk memberi salam dan Sylvia memberi isyarat dengan berkata, "Oh, ini Kelvin." Kelvin menjawab dengan berkata, "Hei, sudah lama." Berikutnya Nagua muncul dengan berkata, "Persetan, Kelvin ada di sini." Emma memarahinya sebelum memegangi kepalanya karena selalu membuatnya terdengar seperti sedang berkelahi. Lalu Emma teringat tentang adegan di kedai Claire. Kokudori tertawa berkata itu kekalahan yang bersih. Dia memastikan untuk membakarnya ke dalam ingatannya. Namun Nagua meraung dengan menyuruh agar mereka melupakannya. Arya berkata pada Nagua agar jangan khawatir sambil melewatinya. Lalu berkata setiap orang memiliki 1 atau 2 episode memalukan di masa lalu mereka. Dalam kasus Nagua, 1 atau 2 lagi tidak akan membuat banyak perbedaan.
Sylvia menambahkan dengan berkata, "Betul sekali. Nagua bisa melakukannya jika dia mencoba." Kalimat terakhir dari Sylvia menjadi pukulan terakhir, membuat Nagua benar-benar membeku seolah-olah pikirannya telah mati. Lebih tepatnya mereka sedang membicarakan tentang perkelahian di masa lalu, ketika Nagua berkelahi dengan kelompok Kelvin di tempat Claire dan Sarah membawanya keluar dalam sepersekian detik dengan 4 pukulan keras. Kelvin menilai bahwa level mereka sekarang sudah berkembang. Kelvin tidak tahu apa yang telah mereka lakukan di benua barat. Nagua bahkan mungkin bisa melakukan pertarungan yang bagus melawan Toya sekarang. Yang paling membuat Kelvin penasaran adalah Sylvia dan Emma. Dan di sini juga setelah akhirnya bisa bertemu Sylvia dan Emma. Ya, walaupun Sylvia dan Emma di sini terkejut ketika melihat tubuh Sutola yang menyusut.